Masih di mute. Baik, semuanya untuk sore ini kita akan sama-sama membahas tentang manajemen keselamatan kesehatan kerja di kebun kelapa sawit atau biasa disebut K3. Ini secara definisi operasionalnya, alat pelindung diri itu seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan potensi bahaya atau kecelakaan kerja. Tenaga kerja itu setiap orang yang melakukan pekerjaan. Tempat kerja ialah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap di mana pekerja bekerja. Tahap kerja ialah tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam menggunakan alat perlindungan diri. Sikap kerja adalah hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menunjang penggunaan alat pelindung diri. Pengendalian dokumen adalah kegiatan untuk menertibkan dokumen asli maupun hasil revisi yang meliputi penyimpanan dan pendistribusian kepada bagian-bagian yang telah ditentukan sesuai dengan urutan penomoran. Ini adalah yang pertama, ini prosedur operasionalnya. Ini adalah gambar APD-nya secara keseluruhan. Terus untuk awalnya, untuk APD yang dipakai dalam kegiatan pembukaan lahan secara manual, itu ada sepatu boot, helm, dan sarung tangan kain. Kalau untuk pembukaan lahan secara mekanis, itu yang dilakukan oleh pihak kedua atau ini yang perusahaan lain, itu pekerjaannya memakai sepatu safety dan helmet. Selain itu ada juga headset. Terus ini saya gabungkan, ini untuk sepatu boot, sarung tangan kain, dan caping bukan aping ya, itu adalah alat pelindung diri dalam kegiatan pembibitan, penanaman, kegiatan pemeliharaan yaitu pengendalian gulma secara manual, dan kegiatan pemupukan. Jadi ada 4 kegiatan ini, APD-nya yang tertera gambar di sini. Terus ini fungsi alat perlindungan. Itu untuk helm atau penutup kepala, melindungi kepala, itu kepala pekerja dari percikan bahan atau benda yang berat berbahaya saat bekerja, misalnya ranting, kayu, batu, tanah, terus tanaman buah sawit, dan lain-lain. Indikasi pemakaian tutup kepala antara lain
Itu dalam kegiatan pembukaan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemupukan. Terus yang kedua ini itu ada sarung tangan. Sarung tangan untuk mencegah kontak dengan benda-benda tajam, misalnya parang, ranting berduri, TBS, dan lain-lain. Serta mencegah kontak langsung dengan pestisida berbahaya. Ya, ini kalau yang tadi yang untuk limbah B3 itu sarung tangan ini memang dibagi, ada yang kain, kalau untuk yang pestisida itu sarung tangan yang karet. Indikasi pemakaian sarung tangan pada kegiatan pembukaan lahan secara manual, ya ini untuk yang sarung tangan kain, kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan kegiatan pemupukan. Ini tahap kerja berkaitan dengan sarung tangan itu adalah mencuci tangan, mengambil sarung tangan, memasukkan jari, lakukan juga dengan tangan lain, mencuci tangan kembali setelah melepaskan sarung tangan. Terus sikap menjaga kebersihan sarung tangan, cuci tangan sebelum memakai dan sesudah melepaskan sarung tangan. Terus pahami teknik memakai dan melepaskan sarung tangan agar tangan tetap aman. Ini yang selanjutnya ada apron atau celemek. Itu apron berfungsi melindungi petugas dari kemungkinan percikan pestisida berbahaya lainnya yang dapat mencemari baju petugas dan berbahaya bagi kulit maupun kesehatan pekerja. Jenis apron yang baik itu adalah tidak kedap udara. Yang baik digunakan itu tidak kedap udara, ada yang kedap air, non steril. Tahap kerja mencuci tangan, memakai celemek, melepaskan skort dengan bagian dalam di sebelah luar, masukkan ke dalam Itu salah kantong ketik ya, cucian. Mas? Ya, Itu salah ketik ya? Tidak kedap air, habis itu kedap air. di ini gitu Pak. Gimana? Di SOP memang ada yang itu Pak. Oh, ya, ya. Enggak, kan agak bingung nanti tidak kedap air, habis itu yang jenisnya yang kedap air. Berarti kan jadi dua-duanya oke nih. Tapi ada. Mungkin hanya kalau yang berkaitan dengan gambar tadi ya, yang kedap air itu Pak. Terus sikap celemek yang akan dipakai bersih dengan tali kancingnya lengkap sesuai dengan ukuran. Sepatu safety atau sepatu boot berfungsi melindungi kaki pekerja dari kerikil, kayu tumbang, serta benda keras yang berbahaya dan kemungkinan tudukan benda tajam atau kejatuhan alat berat serta alat-alat tajam. Tahap kerja, sepatu dipakai sampai menutupi seluruh ujung dan telapak kaki. Sepatu pelindung harus digunakan selama melakukan pekerjaan. Sandal atau sepatu terbuka atau telanjang kaki dan telanjang kaki tidak dianjurkan untuk bekerja. Ini untuk pengendalian gulma yang cara kimia, itu APD yang dipakai itu ada topi, masker, apron atau celemek. Ini berarti celemeknya yang kedap air nih Pak. Sarung tangan
sarung tangan karet, dan sepatu boot. Yang ketujuh itu pengendalian catatan dan dokumen. Pengendalian catatan ini, catatan yang tersimpan di bagian ini akan dipelihara secara benar agar terlindungi dari kerusakan atau kehilangan. Pemeliharaan terhadap catatan mutu ini dimaksud untuk membuktikan bahwa aktivitas yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sebagai bukti objektif telah dilaksanakannya sistem mutu. Terus pengendalian catatan ini mencakup pengaturan indeks filing, penentuan masa berlaku, dan pencatatan pemusnahannya. Pemusnahan catatan harus ada persetujuan penanggung jawab dengan pembuatan berita acara pemusnahan untuk membuktikan bahwa catatan mutu tersebut layak dimusnahkan sesuai batas waktu yang ditentukan. Untuk memudahkan pengendalian digunakan formulir catatan, daftar catatan, dikendalikan dan disimpan oleh masing-masing penanggung jawab. Pengendalian dokumen, dokumen yang diterbitkan dari kantor organisasi adalah dokumen terkendali. Dokumen tersebut tidak boleh digunakan tanpa izin kantor organisasi. Jika terjadi perubahan pada dokumen tersebut, harus mengajukan permintaan revisi dokumen dengan menggunakan formulir permintaan revisi dan dikoordinasikan dengan kantor organisasi. Semua dokumen kadaluarsa yang dianggap masih perlu disimpan, maka harus diberi kadaluarsa dan tulisan kadaluarsa dan berkoordinasi dengan sekretariat kantor organisasi. Ya, untuk yang ketiga, untuk SOP-nya hanya ini saja. Memang kemarin saya cari yang terkait dengan dokumen-dokumennya ini, memang di lampiran SOP-nya tidak ditemukan kalau yang K3. Ini ada yang ke skip tadi, Mel. Coba coba balik. Nah, ini yang ke skip nih tadi. Habis gulma kimia. Ya, ini Terus? untuk APD dalam dalam kegiatan pengendalian gulma kimia. Terus lanjut. Terus. Bukan back-nya. Maju. Ya, ini yang ke skip tadi. Oh ya. Untuk KPD kegiatan pemanenan itu ada helm, kacamata, sepatu, dan sarung egrek atau dodos. Untuk di ini APD ini memang yang perlu ditekankan ke petani juga terkait dengan yang paling krusial itu juga adalah tentang sarung egrek maupun dodos, karena banyak petani yang tidak ada pemakaian sarung egrek atau dodos dalam kegiatan pergi atau pulang dari kebun. Itu aja, Pak. SOP ini hanya berbicara tentang APD aja, Pak. Yang K3 ini di kebun ini SOP berapa ini, Mel ya? 17. Oke. 17 ya. 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 Oke, ada yang teman-teman sekalian ada yang mau ditanya ini? Silakan. Ini kalau di dalam ISPO ini, Mel,
Untuk Ya. bentuknya ini K3 ini nih, kemarin kan kita coba identifikasi dia terbagi ke beberapa prinsip ya. Beberapa kriteria beberapa kriteria seperti yang sanitasi kebun, tapi ininya sendiri nggak ada ya untuk penentuannya. Dia Ya. nggak ada bagian khusus kan, si K3 ini ada di mana gitu. Ya, enggak ada, Pak. Ini memang hanya di K3 ini merangkum dari kegiatan-kegiatan yang di lapangan itu yang harus yang harus ada APD-nya, Pak. Iya. Berarti kalau tadi kesimpulannya untuk penggunaan APD ini ada di ini aja ya, penggunaan pestisida. Pestisida itu bisa ini kan mencakup semua kan, herbisida, fungisida, Ya, insektisida, segala macam. Sama ketika pemanenan. Begitu Mel? ya, ya. Dari kegiatan pembukaan lahan, terus pemeliharaan tanaman itu yang pemakaian pestisida, terus di pemupukan, terus di pemanenan. Oke, jadi ada pembukaan lahan, pemupukan, pemanenan, sama ini ya, pemeliharaan untuk OPT, Pengendalian pestisida ya. ya. Oke. Berarti kalau gitu apa eh, saran saran kita yang untuk di materi sudah cukup baik ya untuk yang di leaflet begitu Mel? Ya, Cukup kalau sudah ya. di leaflet itu udah bagus, Pak. Ini nggak ada yang perlu diperbaiki juga berarti sudah ya. Ya, Tinggal tinggal untuk menggunakan bahan ini kemudian dijelaskan begitu kan? Oke. Silakan yang lain. Halo, halo Pak. Halo. Ya Green, silakan Green. Oh, selamat sore. Ini Mel, sedikit terkait tadi itu yang disampaikan Pak Jimmy terkait jenis apron yang baik digunakan itu. Itu mungkin menurut saya harus diperbaiki itu, Mel. Soalnya kalau tidak kita perbaiki itu jadi bingung jadinya. Soalnya ini kan jenis apron yang baik untuk digunakan itu kan dia seharusnya kedap air kan, tidak tembus oleh air, jadi racun itu tidak bisa masuk ke dalam ke dalam meresap ke baju ataupun ke badan si pengguna gitu kan. Kalau dia yang tidak kedap air berarti kan racun masih bisa masuk gitu. ya, ya. Nanti memang nanti di ini untuk itu diperbaiki. Mungkin itu tidak kedap udara mungkin. Jadi biar nggak gerah makainya. Ya, ada bisa kemungkinan itu Mas Arya. Air itu Juga, kan bahasa Inggrisnya udara. nah, Ya, ya. saya pikir juga begitu tadi. Korek. Ya, tidak kedap udara. Yang kalau lihat dari gambar memang dia hanya bagian depan aja yang kayak ibu-ibu pakai untuk memasak gitu. Jadi dia tidak kedap udara. Terus kedap Terus air. ya, dia kedap air mungkin karena campuran ada British Westernnya di sini. Koreksi Bang, mungkin itu depan belakang apronnya itu. Karena kan cap kita makainya di belakang. Kebanyakan kebocoran itu dari cap di belakang. Jadi kalau cuma depan tok ditutupi kan nggak ada gunanya.
Ya kalau di gambar memang depan belakang itu. Terus satu lagi nih Bang, mau nanya ya untuk semuanya juga sih, siapa yang bisa ini menjawab. Jadi untuk menyadarkan pekebun ini kan kita bicaranya tentang pekebun, bukan perusahaan. Kalau perusahaan kan memang dia terikat dengan gaji dan kontrak mungkin. Jadi apapun yang diberikan atau arahan dari asisten atau manajer itu pasti dituruti. Jadi untuk pekebun ini bagaimana apa namanya ya, meyakinkan mereka untuk bisa menggunakan APD ini di lapangan. Karena kan secara pekebun ini kan dia adalah bosnya. Pasti kalau kita suruh-suruh kan pasti jawabannya, kebun-kebunku dewe ya sak karepku ya gitu. Gimana caranya untuk meyakinkan atau memastikan pekebun itu bisa menggunakan APD? Terima kasih. Ya terkait dengan itu yang tadi pagi juga kita sudah apa yang ada yang SOP pestisida dan yang limbah itu, jadi kita masukin pelatihan P3K itu, kalau bisa juga ada memang dalam pelatihan tersebut dari bidan di desa tersebut ikut atau dari mewakili yang kesehatan menyampaikan tentang bahaya yang terkait dengan penggunaan pestisida ini. Itu mungkin salah satu memang kita harus masukin ke dalam TOT atau GAP yang terbaru. Yang kedua mungkin untuk kegiatan-kegiatan yang penyadaran begini, kita mungkin harus pasang kayak baliho tentang kampanye pemakaian APD itu di jalan masuk kebun dari wilayah kampung begitu. Supaya dengan dua hal yang kita lakukan itu bisa bisa sedikit demi sedikit bisa menjadi bahan untuk mereka juga pikirkan sih di tingkat petani itu. Yang ketiga itu memang untuk alat-alat itu APD ini sendiri memang di tingkatan di toko pertanian itu malah tidak tersedia. Nah, itu mungkin salah satu juga yang agak kekurangannya juga di situ, karena kalau mau bicara tentang kacamata dan celemek itu memang tidak pernah terlihat di toko pertanian. Kalau sepatu boot dan caping, terus sarung tangan. Ini kalau sarung tangan yang karet mungkin mereka bisa dapatkan di yang Indomaret atau Alfamart. Tapi kalau untuk daerah yang memang jauh jangkauannya dari yang toko sebaguna atau toko pertanian yang mampu menyediakan itu yang juga agak kesusahan sih dalam kita mengkampanyekan pemakaian APD ini sendiri. Kalau itu dari saya. Oke Bang, makasih Bang.
Oke, ada lagi yang lain? Saya mungkin Pak sedikit Ya, silakan. Januar. dari ini jelas enggak hujan Pak? Apa untuk SOP ke-17 ini apakah memang kalau saya lihat memang SOP-nya tidak ada lampiran yang detail ya? Apa memang tidak ada output berupa dokumen atau catatan tabel inventaris dari SOP ini? Karena di sini saya lihat juga ada di bagian terakhir itu ada pengendalian catatan dan dokumen. Ini maksudnya mungkin di ruang lingkup koperasi ya, apakah rekaman terhadap alat APD ataupun aktivitasnya itu dicatatnya dengan format seperti apa ya? Karena memang di SOP ini tidak dilampirkan. Jadi ini apakah perlu untuk menjadi output dari SOP-nya ataukah memang kita skip aja ini tetap fokus pada sosialisasi penggunaan SOP-nya KPD-nya. Itu dia. Saya belum ini sih, saya juga belum cocokkan dengan apa yang ada di ISPO ini tentang K3 ini apa yang jadi ini. Saya belum cocokkan apakah memang tidak ada lampiran ataukah format yang bisa dijadikan template untuk pencatatan aktivitas ataupun APD untuk di SOP K3 ini. Mungkin itu ya. Mungkin ini Januari ya, karena memang kalau di ISPO sendiri kan memang PNC-nya itu tidak ada. PNC-nya tidak ada tercantum dengan jelas mengenai SOP dari K3 ini. Nah, jadi sebenarnya kalau membaca dari prinsip yang di P2 ini, sebenarnya kalau K3 kebun ini mestinya masuk ke dalam tiap-tiap bagian. Contoh di dalam pembukaan lahan mestinya mungkin ada menyentuh sedikit tentang K3 ini, kemudian di aspek pemanenan, kemudian di pemupukan. Jadi ketika di masing-masing SOP ini, sama terakhir itu yang pestisida tadi yang tadi pagi Melki sampaikan. Ada berapa tuh? 1, 4 berarti kan ya? Nah, di 4 bagian ini mestinya itu ada mencantumkan atau menjelaskan sedikit di SOP terkait 4 ini tentang K3 ini, K3 di kebun ini yang ya ketika di pembukaan lahan yaitu dicantumin di dalam K3-nya untuk APD-nya mestinya bagaimana. Tapi kan yang diminta di ISPO-nya kan lebih ke arah teknis ke pembukaan lahannya. Jadi K3-nya mungkin bisa jadi dulu ketika di ISPO lama mungkin ada kali atau bagaimana, makanya SOP-nya ini tetap dibikinkan sama LPP. Nah, namun kalau secara prinsip kriteria ISPO ini tidak ada. Jadi nanti buktinya itu dipakai, buktinya sudah diterapkan atau bagaimana itu tidak disyaratkan di dalam ini. Nah, jadi ini aja mungkin ya kita akan coba, kita tetap materinya kita tetap sampaikan karena ini kan juga penting ya, dan konteksnya juga waktu yang dibutuhkan juga nggak akan lama. Jadi dengan ada satu leaflet tersebut, tinggal kita sampaikan, oke, Bapak, misalkan Bapak ketika 4 kegiatan ini buka lahan, kan buka lahan mungkin mereka sudah tidak melakukan. Seenggaknya yang masih mereka lakukan kan pemupukan, pemanenan, sama pemeliharaan di pengendalian OPT. Nah, minimal di 3 ini mereka harus menerapkan tuh untuk pakai APD ini. Nah, jadi kita sosialisasikan dan ini nggak akan lama kan, mungkin hanya kayak Melki hari ini, hanya infokan tentang apa-apa saja yang perlu digunakan, kemudian dampaknya jika tidak menggunakan apa-apa saja, misalkan ketika bisa langsung cerita aja kan, ketika di pemupukan, kalau nggak pakai
sarung tangan atau nggak pakai ini, nanti bahan kimianya bisa masuk lewat tangan atau ke ini dari kaki gitu. Nah, itu tinggal diceritakan 15 menit, 20 menit, dan sifatnya kan ini himbauan ya, jadi nggak ada karena himbauan mestinya nggak akan ada proses tanya jawab atau sesuatu hal yang tidak dimengerti, karena ini kan cukup jelas kan, sesuatu yang hanya kita sampaikan ini bahayanya, ini manfaatnya ketika kalau dipakai diterapkan, nah udah gitu. Jadi sifatnya informasi yang tetap kita sampaikan gitu, 15-20 menit cukup, nggak ada pertanyaan apa, bisa next ke topik berikutnya begitu. Oke, Pak. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada lagi dari yang lain, kita coba ini dulu.